Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai bab demokrasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Azwar Aziz. Yang kedua, Fadli Maulana. Yang ketiga, Febiola Rahmawati. Yang keempat, saya sendiri, Gina Trimulyani. Dan yang terakhir, Vika Anggraesti. Baik, selanjutnya adalah penyajian dan penyampaian materi. Pengertian demokrasi. Kata demokrasi dilihat dari segi kebahasaan atau etimologis berasal dari kata demos, yang berarti rakyat atau penduduk, dan kratos yang diartikan sebagai kekuasaan dan kedaulatan. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani. Demokrasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Abraham Lincoln. Pengertian demokrasi yang paling populer diutamakan oleh Abraham. Beliau menyatakan bahwa demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Yang artinya pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, Joseph Schumpeter. Pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh Joseph menunjukkan bahwa rakyat memiliki keterlibatan yang penting dalam proses penyelenggaraan demokrasi. Yang ketiga, Sidney Hook. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya, suara mayoritas mempengaruhi keputusan pemerintah. Rakyat yang diberikan kebebasan dalam memberikan hak suaranya. Konsep demokrasi, Torres berpendapat bahwa demokrasi ditinjau dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Pandangan ini dilihat dari proses dilakukannya demokrasi. Berikut adalah konsep demokrasi berdasarkan filosofi sebuah negara. Yang pertama, demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal ini didasari sebuah filsafat kenegaraan yang berpandangan bahwa manusia merupakan makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi liberal, kebebasan individu dijadikan sebagai basic konsep dalam pelaksanaan demokrasi. Yang kedua, demokrasi komunis. Prinsip demokrasi ini adalah prinsip yang berdasarkan dari nilai-nilai komunal. Pada sistem demokrasi ini, segala sesuatu aspek kehidupan berada dalam monopoli negara. Ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada warga negara untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Akan tetapi, kebebasan yang dimiliki warga negara harus secara bertanggung jawab sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Nilai-nilai yang harus dipenuhi dalam kehidupan yang demokratis. 1. Penyelesaian konflik dengan baik. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme. 3. Menghargai keanekaragaman. 4. Penegakan keadilan. 5. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Penjaminan terhadap kebebasan. Mengapa adanya demokrasi? Adanya demokrasi pertama kali berasal dari Yunani dan penggunaan katanya pun berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Muncul istilah city state atau negara kota, dan masyarakat Yunani kuno telah melibatkan rakyat dalam kekuasaan atau pemerintahan. Jadi itulah kenapa muncul demokrasi di awal, karena bangsa Yunani kuno telah menggambarkan kehidupan yang modern di masanya. Masuk ke abad pertengahan, gagasan demokrasi lenyap karena mengalami feodalisme, kekuasaan yang dilakukan oleh raja di seluruh dunia. Masuk abad ke-14, 15, 16, bangsa barat mengalami kebangkitan ditandai dengan zaman Renaissance dan zaman humanisme atau cara berpikir rasional yang berdampak pada seluruh kehidupan. Kemudian muncul kembali romantisme di masa zaman Yunani kuno. Di zaman ini bukan hanya demokrasi, tetapi para filsuf dunia terkenal dan ilmu pengetahuan juga muncul. Dampak terhadap perubahan sosial dalam tatanan kehidupan bernegara. Salah satunya ada humanisme, yaitu faktor pola pikir manusia kembali berpikir rasional. Konsep HAM berkembang pesat akibat adanya penindasan dari feodalisme. Selain itu, ada beberapa perubahan-perubahan yang cukup besar di barat. Salah satu yang terkenal yaitu revolusi Inggris atau teknologi, ditemukannya mesin-mesin.
dan juga sistem politik ditandai dengan revolusi Prancis atau perubahan-perubahan dari sistem kerajaan ke demokrasi modern ketika Napoleon Bonaparte dilawan oleh rakyatnya, sehingga memunculkan runtuhnya Prancis. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi menurut Robert Adal, yang pertama, kontrol atas kepentingan pemerintah, artinya setiap kontrol penyelenggaraan pemerintah selalu diawasi oleh lembaga legislatif. Yang kedua, ada pemilihan yang teliti dan jujur. Yang ketiga, ada hak memilih dan dipilih. Hak memilih yaitu memberikan hak kepada warga negara untuk menentukan pilihan. Sedangkan hak pilih dapat digunakan untuk terlibat secara langsung dalam pemilihan umum. Yang keempat, ada kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, karena demokrasi memberikan kebebasan untuk menyalurkan pendapat secara aman. Yang kelima, ada kebebasan mengakses informasi, agar informasi diterima dapat diakses dengan mudah dan memiliki keakuratan yang baik. Yang keenam, ada kebebasan berserikat agar membantu rakyat dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka dan lebih baik. Selain itu, perlu didukung dengan adanya sebuah lembaga. Yang pertama, ada pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang kedua, ada Dewan Legislatif yang mewakili golongan serta kepentingan rakyat. Yang ketiga, ada organisasi-organisasi politik yang memiliki prinsip yang kuat. Yang keempat, ada pers yang bebas sebagai sarana menyampaikan informasi. Yang kelima, ada sistem hukum yang dapat memberikan rasa keadilan. Menurut pendapat Jamroni, masyarakat yang demokratis akan tumbuh kukuh dalam masyarakat yang memiliki kultur dan nilai-nilai demokrasi, seperti toleransi, menjunjung tinggi perbedaan pendapat, memahami kehidupan dalam masyarakat yang beragam, menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, mampu mengekang diri, saling menghargai, dan terbuka dalam komunikasi. Demokrasi di Indonesia. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang dalam aspek kehidupannya berdasarkan sistem hukum. Demokrasi merupakan sebuah konsep yang tidak muncul begitu saja, melainkan dengan adanya sebuah proses panjang. Dalam proses panjang tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi. Faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi menurut Collison adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan sebagai komponen untuk membentuk sikap demokrasi warga negara sebagai basis sumber daya politik. Kemudian, organisasi masyarakat dan partai politik menyosialisasikan demokrasi dalam masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap demokrasi. Yang ketiga, pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang keempat, perwakilan politik atau DPR, MPR secara tidak langsung merupakan ujung tombak yang dilakukan oleh rakyat guna mengaspirasikan pendapat mereka. Yang kelima, pemerintah yang bertanggung jawab. Yang keenam, sistem peradilan independen atau merdeka. Kemudian, pers dan media massa yang independen. Selanjutnya, landasan yuridis di Indonesia. Landasan yuridis demokrasi di Indonesia yaitu Pancasila. Berikut adalah dasar yuridis atau hukum yang melandasi tegaknya demokrasi di Indonesia. Yang pertama, Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan dasar lahirnya negara Indonesia. Yang kedua, Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi di mana UUDS menjadi hukum dasar negara Indonesia yang bersifat sementara sudah tidak diberlakukan lagi dan kembali menggunakan UUD 1945. Yang ketiga, Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Supersemar mampu mengembalikan supremasi Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan yuridis dalam menjalankan kehidupan yang demokratis. Yang keempat, pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD pada alinea keempat menitik beratkan pada jalannya kehidupan demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Landasan yuridis atau hukum mengenai demokrasi tercantum pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berisi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang keenam, pasal 28 UUD 1945. Dari pasal 28 UUD 1945 dapat dianalisis bahwa rakyat diberikan akses yang seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Kemudian yang terakhir, pasal 28E UUD 1945 ayat 3
Dalam pasal ini, penjaminan terhadap kebebasan rakyat dalam penyampaian pendapat dan aspirasinya. Periodisasi demokrasi di Indonesia. Perjalanan demokrasi di Indonesia begitu dinamis. Dinamisasi perjalanan demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh penguasa. Dinamisasi yang terjadi dapat dijadikan sebagai langkah dalam mewujudkan demokrasi Pancasila yang ideal. Periode tersebut yaitu yang pertama, demokrasi Indonesia pada periode 1945 sampai 1959. Pada periode ini, Indonesia menganut sistem parlementer, di mana sistem parlementer yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Sistem parlementer ini ternyata tidak cocok diterapkan di negara Indonesia, sehingga ada periode selanjutnya yaitu periode 1959 sampai periode 1965. Pada periode ini terjadi dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang dianggap sebagai salah satu solusi dalam sebuah kebuntuan politik dengan pembentukan pemerintah yang kuat dan benar. Pada periode ini, pemerintah menganut sistem demokrasi terpimpin, yaitu segala aspek kehidupan bernegara berada dalam kendali presiden. Setelah periode sebelumnya telah berakhir, kemudian digantikan oleh periode selanjutnya yaitu pada tahun 1965 sampai 1998. Pada periode ini menganut sistem demokrasi Pancasila. Akan tetapi, demokrasi Pancasila ini dianggap sebagai retorika politik semata karena pemerintah dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila ini. Ditandai oleh dominannya peranan militer, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengebirian dan peran fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik, politik massa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non-pemerintah. Selanjutnya yaitu periode reformasi. Periode reformasi dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan kemudian digantikan oleh wakilnya yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie. Periode reformasi ini lahir karena banyaknya tuntutan dari masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat menginginkan perubahan pada pemerintah, sehingga periode reformasi ini menjadikan cikal bakal demokrasi yang diharapkan menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang hanya dianut oleh negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila yaitu nilai sosial dan nilai budaya yang ada pada masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ada ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, sistem pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan konstitusi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan. Pemilu adalah bentuk pemerintahan baru dan perwakilan rakyat yang benar-benar bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pemilu harus dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, semua warga negara mempunyai hak asasi manusia yang dihormati secara hukum. Yang keempat, adanya perlindungan untuk hak orang-orang yang minoritas. Menurut Komnas HAM, ada 5 kelompok minoritas di Indonesia, yaitu etnis, ras, agama, disabilitas, dan identitas gender. Yang kelima, yaitu semua pemecahan masalah atau pengambilan keputusan perlu didasarkan dengan musyawarah yang mufakat. Selanjutnya yang terakhir, solusi pemecahan masalah tidak berasal dari sumber suara terbanyak, akan tetapi berdasarkan gagasan yang dirasa paling baik. Adapun tujuan dari demokrasi Pancasila, yang pertama, agar pemerintah bisa tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi. Dengan konsep demokrasi ini,
Sudah sepatutnya aspirasi rakyat itu didengar oleh pemerintah negara. Selanjutnya yang kedua, semua tatanan pemerintahan di Indonesia berjalan sesuai dengan falsafah negara ini. Yang ketiga, menjamin pemerintah Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada rakyat Indonesia. Selanjutnya yang keempat, sistem konstitusional di negara ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang kelima, membuat semua warga negara Indonesia turut berpartisipasi dalam kehidupan negara dan mau melaksanakan pemilu dengan menggunakan hak suaranya. Yang tentunya, seharusnya pemilu ini dilaksanakan dengan jujur dan adil. Konsep demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi yang didasari atas kebersamaan dalam perbedaan. Menurut Kolisin tahun 2012 nomor 11 mengungkapkan bahwa demokrasi muncul karena munculnya dorongan kemajemukan bangsa Indonesia. Kemajemukan tersebut yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi setiap warga negara memiliki hak dalam semua bidang kehidupan. Kemudian keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi kepada negara. Lalu, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Jadi, setiap warga negara bebas melakukan apapun, tetapi kebebasan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, mewujudkan rasa keadilan sosial. Jadi, setiap warga negara harus memiliki rasa keadilan yang harus dijunjung tinggi. Kemudian, pengambilan keputusan dengan musyawarah, lalu mengutamakan persatuan nasional kekeluargaan, serta menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Nilai demokrasi rakyat. Menurut Kolisin, nilai demokrasi melahirkan suatu bentuk budaya politik yang disebut dengan budaya demokrasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya demokrasi yaitu yang pertama egalitarian yang dibandingkan dengan feudal, kemudian pluralisme yang dibandingkan dengan homogen, kemudian terbuka yang dibandingkan dengan tertutup, kemudian dialogis yang dibandingkan dengan dogmatis, kemudian persuasif yang dibandingkan dengan represif, distribusi kekuasaan yang dibandingkan dengan akumulasi kekuasaan, kemudian sensor kuratif yang dibandingkan dengan sensor preventif, kemudian pemilihan yang dibandingkan dengan penunjukan. Kemudian nilai-nilai sila Pancasila menurut para ahli. Yang pertama, ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan universal atau kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dalam kebinekaan atau persatuan Indonesia, kemudian demokrasi permusyawaratan atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, kemudian keadilan sosial atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila tidak hanya mencakup aspek dari demokrasi saja, akan tetapi mencakup juga tentang konsep demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial menurut Kolisin. Nilai-nilai demokrasi Pancasila yang pertama religius, tidak sekuler apalagi ateis, kemudian memiliki toleransi, langsung adil dalam arti tidak diskriminatif atau humanistis, kemudian anti imperialisme dan kolonialisme, memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama, memiliki solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi bagi sesama anak bangsa, kemudian menghargai pluralitas, menyerasikan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, menolak liberalisme, kapitalisme, dan neoliberalisme, kemudian mengedepankan musyawarah untuk mufakat, yang terakhir komitmen terhadap konstitusi. Selanjutnya, sifat dan sikap dalam mengimplementasikan demokrasi Pancasila. Yang pertama, bebas dan penuh bertanggung jawab, kemudian jujur dan berani mengungkapkan pendapat sesuai dengan etika yang berlaku, menghargai perbedaan, menghormati orang lain, memiliki pemikiran kreatif dan inovatif dalam mengisi kemerdekaan, kemudian taat terhadap peraturan hukum yang berlaku, yang terakhir tidak meninggalkan budaya asli bangsa Indonesia.
Demokrasi Pancasila merupakan sebuah konsep yang paling ideal ketika diimplementasikan di Indonesia. Demokrasi Pancasila dalam dunia pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, akan mampu mendorong kualitas warga negara menjadi warga negara yang baik atau good citizenship dan cerdas, smart. Pertama, faktor keterbatasan ekonomi. Faktor ekonomi ini terus menimbulkan masalah-masalah baru, diantaranya yaitu praktik politik uang. Artinya, kemiskinan menjadikan masyarakat berpikir secara lebih rasional dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan suatu keuntungan. Politik uang ini akan sulit diberhentikan apabila keterbatasan ekonomi masih melanda pada masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, rendahnya pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah terhadap politik dan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan umum. Ketidaktahuan ini mempengaruhi perilaku mereka dalam menyikapi praktik politik uang. Dapat dilihat dengan mudahnya masyarakat dipengaruhi oleh beberapa pihak dan dengan mudahnya mereka menerima imbalan dari para tim sukses calon. Selanjutnya, yang ketiga, lemahnya pengawasan. Praktik politik uang ini juga sulit diberhentikan apabila kerjasama antara masyarakat dengan pihak-pihak yang terkait masih kurang dalam melakukan pengawasan dalam praktik politik uang. Yang ketiga, faktor kebiasaan dan tradisi. Karena politik uang ini udah sering terjadi dari periode ke periode dan terjadi secara terus-menerus, maka masyarakat sudah biasa akan terjadinya praktik politik uang ini dan sudah terbiasa menerima uang atau imbalan dari para tim sukses calon. Selanjutnya ada beberapa kasus mengenai demokrasi dan kasus yang akan dibahas yaitu kasus politik uang. Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme di dalam pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mengutamakan kedaulatan serta kesejahteraan rakyat dan negara. Nah, dalam sistem ini, warga negara berhak untuk ikut serta dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan. Adapun bentuk partisipasi dari warga negara yaitu dengan melaksanakan pemilihan umum. Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Akan tetapi, dalam pemilu ini sering kali terjadi pelanggaran, di antaranya yaitu maraknya politik uang. Politik uang ini dianggap menjadi suatu praktek yang mencederai makna demokrasi. Bahkan, saat ini politik uang dalam pemilu seakan menjadi syarat wajib bagi setiap calon pejabat, baik tingkat daerah ataupun tingkat pusat, untuk mendapatkan dukungan dan suara dari masyarakat. Nah, jika terus dibiarkan, maka tidak akan menutup kemungkinan realiti politik uang ini akan menjadi tradisi dan budaya pada setiap pemilihan umum. Selanjutnya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktik politik uang. Selanjutnya ada beberapa dampak yang terjadi akibat praktik politik uang ini. Yang pertama, melecehkan kecerdasan pemilihan umum. Yang kedua, merusak tatanan demokrasi. Dan yang ketiga, meruntuhkan harta dan martabat kemanusiaan. Selain itu juga, praktik politik uang ini adalah suatu bentuk pembodohan bagi rakyat dan mematahkan kaderisasi politik, serta akan menimbulkan kepemimpinan yang tidak berkualitas. Selanjutnya yaitu solusi yang dapat dilakukan untuk menangani kasus praktik politik uang. Yang pertama, menolak praktik politik uang apabila ditawarkan. Dengan menolak praktik politik uang, setidaknya kita mengurangi praktik politik uang yang terjadi pada masyarakat kita, dan apabila semakin banyak orang yang menolak, maka semakin sedikit juga praktik politik uang yang terjadi pada masyarakat. Selanjutnya, yang kedua yaitu menjunjung tinggi nilai asas demokrasi yang jujur dan adil, umum, rahasia, dan bebas.
Apabila kita menjunjung tinggi nilai asas demokrasi, maka kita juga akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Dengan pemimpin yang berkualitas, kita dapat mengembalikan tatanan negara, tatanan demokrasi kita, dan menumbuhkan sistem pemerintahan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kita dapat mensosialisasikan kepada khalayak masyarakat mengenai dampak negatif yang terjadi akibat praktik politik uang ini yang segera harus dihentikan.